Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021. Sebelum kita masuk dalam ibadah, akan kami sampaikan beberapa warta gereja di Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021, yaitu anggota majelis lereh pada bulan Desember tahun 2021 akan ada anggota majelis yang lereh atau habis masa bakti, yakni 1. Bapak Pontos Deuni, 2. Ibu Restari MC, 3. Almarhum Bapak Slamet Pujianto, 4. Bapak Agustinus Suratno, 5. Bapak CHR Sutrisno, 6. Bapak Budi Haris Purwanto, dan ke-7 Ibu Esther Agustina. Untuk itu dibutuhkan beberapa calon majelis, di mana dari kelompok 1 sejumlah 1 orang, dari kelompok 2 sejumlah 1 orang, dari kelompok 3 sejumlah 1 orang, dari kelompok 5 sejumlah 1 orang, dan dari Pepantan Banjung Biru sejumlah 4 orang. Mohon dukungan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Kita masuk saat teduh sebentar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketepatan yang tidak dapat dilanggar. Kita bersama-sama menjaga secara metri, matahari bersinar terang, dan hari ini harinya Tuhan. Ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, adik-adik, kaum muda, kakek nenek,
Hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kita di rumah-Nya. Setelah 1 pekan berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar GKJ Ambarawa. Kurang lebih 1 bulan sudah kita belajar bersama-sama mengenai luka batin di tengah-tengah keluarga. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin itu. Dan hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin dengan tema keluarga yang menghidupi kasih. Sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin, dan dapat menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Kita bersama-sama melakukan pengakuan dosa melalui litani pengakuan dosa. Umat Tuhan, harapan kita, rumah kita, keluarga kita menjadi taman yang sejuk. Keluarga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Namun terkadang kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan karena keegoisan, saling melukai hati satu dengan yang lain. Mari kita mohon ampun di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar, kami sering mendukakan hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami hendak mengaku di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan pribadi kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengaku segala dosa kami. Amin. Kita wujudkan pengakuan dosa kita dengan Kidung Jemaat 305. Yesus
untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Kita respon berita anugerah dengan PKJ 221. Sebelum lektor membacakan bacaan leksionari untuk kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, karena Engkau memperkenankan kami untuk datang di minggu penutupan bulan keluarga di tahun 2021 ini. Tuhan berfirman-Lah, sempurnakanlah cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami, sehingga setiap anggota keluarga kami layak menerima berkat-Mu. Saat ini kami hendak menerima sabda firman-Mu. Beri kami bimbingan, beri kami hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan setiap firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Dipersilahkan lektor melayani pembacaan leksionari. Bacaan leksionari pagi hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 18 yang merupakan bacaan pertama, terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 yang demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kailon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kailon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah dia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya."
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya padamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada laki-laki, anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukanlah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang pada iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desa aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 146. Mazmur tanggapan kita baca dari Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan ya jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga hanya lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya kepada Tuhan. Saya ulang, yang harapannya hanya kepada Tuhan Allahnya. Dan dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang bertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Bacaan kedua terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dari percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bacaan Injil kita terima melalui Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus
Dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang menghidupi kasih. Inilah tema penutupan bulan keluarga di tahun 2021 ini. Mengapa tema ini disodorkan, Bapak Ibu? Ini mengingatkan kita semua, keluarga memang dibangun di atas dasar kasih. Jadi fondasinya kasih. Oleh karena itu jangan sampai fondasi itu keropos. Jangan sampai fondasi itu goyah. Karena itu yang menjadi dasar bagaimana keluarga kita bisa sejahtera, bagaimana keluarga kita bisa mengalami damai, kedamaian, kesejukan. Itulah sebabnya di penutupan bulan keluarga ini kita semua diajak mengingat kembali, bahkan diajak untuk benar-benar menghidupi kasih. Nah, senang kasih dalam Kristus Yesus. Secara teori, keluarga yang menghidupi kasih memang ya gampang diutarakan, gampang dipaparkan, gampang sekali untuk diutarakan. Tetapi kita tahu bagaimana dinamika kehidupan berkeluarga kita. Ada kesenjangan, ada ketakutan, ada salah paham dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari 4 bacaan leksionari di minggu ini. Ini bacaan yang sangat menohok bagaimana praktek kehidupan bergereja kita, bagaimana praktek kehidupan berkeluarga kita, bagaimana praktek kasih kita. Yang pertama dari kitab Rut. Bapak Ibu, seringkali kita punya gambaran
Menantu dan mertua itu ibarat Tom and Jerry, ibarat kucing dengan tikus atau ibarat kucing dengan anjing. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran dan hati mertua, apa yang ada dalam hati menantu, sehingga seringkali penggambaran yang ada dalam hubungan mertua dan menantu seringkali digambarkan secara negatif. Sungguh saya katakan tadi menohok, karena kitab Rut ini bukan sekedar nantinya berbicara tentang kisah cinta antara Rut dan Boaz, tapi ini adalah bagaimana seorang yang bernama Naomi dan seorang yang bernama Rut saling mendukung dan saling menghidupi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita menerima cerita melalui Rut. Mereka bersama dengan Orpa sudah kedapatan menjadi 3 janda. Situasi itu diperumit karena mereka ada di tanah asing. Oleh karena itu Rut demi kesejahteraan, saya ulangi, Naomi demi kesejahteraan menantunya mempersilahkan sampai 3 kali. Pikirkanlah masa depanmu. Aku sudah tidak punya lagi anak. Suami-suamimu sudah meninggal. Bapak Ibu yang terkasih, seorang mertua yang begitu menaruh kepedulian pada masa depan menantunya, 2 kali diutarakan supaya mereka pulang ke tempat asal mereka di Moab. Tapi 2 kali itu pula hanya Orpa yang dengan berat hati. Kita bisa melihat mungkin Rut ini seorang mertua yang sangat bijak, yang sangat mengasihi, sehingga tadi setelah didorong 2 kali, Orpa mencium Rut. Saya ulangi, Orpa mencium Naomi dan meninggalkan Naomi. Karena dia berpikir rasional. Iya, posisi saya sudah seperti ini. Saya tidak bisa lagi berharap pada mertua saya, apalagi pada ipar saya. Kondisinya sama. Nah, setelah 3 kali, setelah melihat Orpa pergi, Naomi bertanya kepada Rut, lihat, saudara iparmu sudah pergi, apakah kamu tidak pergi pula? Di sini sering kasih kita bisa melihat hubungan menantu dan mertua yang benar-benar sehati. Kemana engkau pergi, aku akan pergi juga. Di mana tempatmu mati, aku akan mati juga di situ. Nah, sering kasih dalam Kristus Yesus, di situ mereka sungguh saling bergantung. Ini suatu kondisi yang ideal. Saya pikir tidak hanya hubungan mertua dan menantu ya. Hubungan setiap anggota keluarga itu adalah hubungan yang saling bergantung. Satu cemar akan mencemari yang lain. Satu sukses akan mensukseskan yang lain. Satu bahagia akan membahagiakan yang lain. Satu duka juga akan mendukakan yang lain. Dan seringkali rupanya ini tidak hanya berbicara tentang relasi mertua dan menantu. Kisah Rut, kisah Naomi, kisah Boaz ini sekaligus juga berbicara tentang garis keturunan juru selamat. Karena melalui Rut dan Boaz lahirlah nanti Isai. Dari Isai lahirlah Daud, raja besar bangsa Israel. Saya katakan ini terkait dengan penyelamatan. Tetapi justru Allah memakai Rut yang notabene orang asing. Jadi juru selamat yang diyakini itu berasal bukan dari bangsa Yahudi, tapi berasal dari ibu seorang Moab.
Artinya Bapak Ibu di sini seringkali seperti yang saya katakan di depan, mengapa kita tidak bisa mencintai, mengasihi secara utuh? Karena seringkali kita menganggap orang yang terdekat kita itu masih terasa asing. Ketika kita menghadapi sesuatu yang asing, makanya marak ada rasisme, marak ada sara dan sebagainya. Kita ketika mendapati orang asing, kita seringkali berprasangka. Ketika kita mendapati sesuatu yang asing, kita takut, kita khawatir terhadap yang asing itu. Disinilah dinamika itu ada. Naomi dan Ruth sudah bukan lagi menjadi orang asing. Demikian juga Ruth dengan Boaz. Boaz tidak lagi menganggap Ruth sebagai orang asing. Bahkan segenap bangsa Israel yang mengangkat atau percaya pada Raja Daud tidak mempersoalkan nenek dari Daud, yaitu Ruth, yang asing, notabene asing. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini bukan sekedar dominan menceritakan bagaimana hubungan menantu dan mertua, tapi ini juga berbicara tentang xenofobia, ketakutan akan orang asing. Berbahaya kalau di tengah keluarga kita masih ada ketakutan-ketakutan itu. Karena kalau kita masih menganggap entah itu anggota keluarga, entah itu mertua, entah itu keponakan itu sebagai orang asing, maka cara kita mendekatinya tentunya tidak dengan kasih yang tulus. Kasih kita masih dilandasi atau masih dikuasai dengan perasaan-perasaan negatif. Jadi Bapak Ibu, Allah ternyata dalam kisah Ruth ini menggunakan orang asing, menggunakan wanita asing untuk membangun kerajaannya di Israel. Allah menerapkan standar kasih juga bagi orang asing. Keramahan kita itu akan menggambarkan citra ilahi ketika kita memandang orang asing. Karena apa, saudara kasih? Sebenarnya kita semua ini pada dasarnya adalah peziarah. Kita semua adalah orang-orang asing. Zaman modern ini batas negara memang penting, tapi sekarang bersifat relatif. Bumi ini milik Allah dan kita tinggal di bumi yang sama. Sehingga sesuatu yang aneh kalau kita tinggal di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, tapi kita masih dikuasai oleh ketakutan dan prasangka. Ini Bapak Ibu, bagaimana menghidupi kasih meluas tadi, tidak hanya di tengah-tengah keluarga, bahkan di masyarakat. Mazmur yang kita terima mengingatkan bahwa hanya pada Allah kita bisa mengandalkan diri kita, atau kita hanya bisa mengandalkan Allah. Bukan pada pemerintah, bukan pada raja. Dalam Mazmur 146 tadi dikatakan, jangan percaya pada manusia, jangan percaya pada raja, jangan percaya pada pembesar untuk keselamatan kita. Hanya Allah lah keselamatan kita. Hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Dan selanjutnya di bagian terakhir dari Mazmur ini disebutkan Allah menolong supaya kita peduli pada mereka yang terlupakan, pada mereka yang rentan, pada mereka yang tertindas, pada janda dan anak yatim. Nah, sering kasih, Mazmur 146 ini memberi nasihat ukuran kepedulian seseorang, bahkan ukuran kepedulian suatu bangsa, nilai moral suatu bangsa atau seseorang itu ditentukan bagaimana
Ia peduli pada mereka yang paling kecil. Jadi kasih seseorang, kasih kita, kasih bangsa kita, kasih gereja kita diukur dalam kepedulian kita bagi mereka yang paling rentan. Nah, demikian pula di tengah-tengah kehidupan keluarga, praktek inilah yang sudah kita kerjakan, tetapi mungkin masih belum sempurna. Yang paling rentanlah yang harus kita pedulikan, yang paling membutuhkanlah yang harus kita perhatikan. Sementara itu dalam kitab Ibrani sana menceritakan tentang pengorbanan Kristus yang sungguh amat memadai bagi umat manusia. Hanya di dalam Kristus kita ini sungguh-sungguh dimurnikan, ditebus, dimampukan untuk bisa memulai hidup baru. Jadi dosa kita sungguh-sungguh diampuni. Jangan pernah punya keraguan kalau Kristus itu mengampuni pelanggaran kita secara sempurna. Jadi kita harus yakin kalau kasih pengampunan Allah itu benar-benar mampu menutupi dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita memiliki peluang baru, kesempatan baru, hidup baru, ya, untuk berbuat lebih baik. Nah, Bapak Ibu, untuk menghidupi kasih di tengah-tengah keluarga juga harusnya berdasarkan pada kasih Allah yang seperti digambarkan dalam kitab Ibrani ini. Kita sadar anggota keluarga kita terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Jadi tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu. Itu sesuatu yang sangat ironi kalau kita diperhadapkan dalam bacaan Ibrani ini. Justru karena setiap anggota keluarga kita itu punya kelemahan, justru karena setiap anggota keluarga itu memiliki titik-titik kerapuhan, maka kita harus lebih mengandalkan pada kasih karunia Allah. Kita yakin Allah itu mampu menutupi dosa dan kehancuran kita. Bayangkan kasih kalau di tengah-tengah keluarga maaf itu begitu mudah diberikan. Orang tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Orang diberi kesempatan untuk hidup baru, untuk menunjukkan ada potensi yang lebih baik dalam hidupnya. Bacaan Injil sungguh-sungguh menyempurnakan 3 bacaan yang kita terima. Dalam bacaan Injil tadi berupa tanggapan Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kita harus mengasihi Allah secara holistik, secara total. Kita harus mengasihi Allah dengan emosi kita juga, dengan tindakan kita, dengan pikiran dan kecerdasan kita. Bahkan tadi dikatakan dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang harus terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Jadi kasih Allah menembus setiap aspek kehidupan kita dan menantang kita untuk mengasihi setiap anggota keluarga, baik dalam hati kita, baik melalui pikiran kita, juga melalui tangan kita, melalui perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, di penutupan bulan keluarga ini kita diajak untuk mengasihi Allah dengan pikiran, mengasihi sesama, mengasihi anggota keluarga dengan bijak dan cerdas, dan berusaha agar itulah yang menjadi prioritas di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, mencintai Allah dengan hati, mencintai Allah dengan pikiran, mencintai Allah dengan tangan. Itulah yang harus terjadi di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, bahkan menjamah orang asing
yang mungkin masuk dalam kehidupan kita, dan orang asing yang mungkin bisa jadi nanti menginspirasi, seperti orang asing yang bernama Ruth yang akhirnya justru menjadi nenek dari Daud Raja Israel. Pertemuan yang tidak terduga antara bangsa Israel dengan perempuan Moab yang bernama Ruth dipakai sebagai jalan keselamatan. Di situ berkat Allah terbuka. Kita ingin keluarga kita juga menerima limpahan berkat Allah seperti bangsa Israel. Selamat menghidupi kasih di tengah-tengah keluarga. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kita akan manjatkan doa syafaat, dan nanti kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena 1 bulan penuh kami sudah menghayati hidup berkeluarga berdasarkan terang sabda firman-Mu. Biarlah bulan keluarga yang sudah kami jalani 1 bulan penuh ini menggairahkan kehidupan berkeluarga kami, menjamah hidup berkeluarga kami. Sehingga ya Bapa, setiap anggota keluarga kami layak mendapatkan berkat dan bimbingan, layak mendapatkan perlindungan dan pertolongan daripada-Mu. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kembali kami menyerahkan anak-anak dan cucu kami, setiap anggota keluarga kami. Tuhan berkati, sehingga kehidupan bersama berkeluarga sungguh-sungguh dapat kami jalani berdasarkan sabda firman-Mu. Berkati pula keluarga kami ketika berinteraksi, ketika bergaul dengan tetangga-tetangga kami, ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tolong, sehingga keluarga kami dapat Engkau pakai untuk menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami bergereja. Tuhan, pakailah kehidupan bersama bergereja kami sebagai alat di mana kami saling diteguhkan, saling dikuatkan dan dihibur. Berkatilah majelis gereja, komisi, panitia, atau tim yang ada, sehingga mereka juga boleh Engkau pakai untuk melayani kebersamaan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga melalui mereka bangsa dan negara kami Engkau izinkan untuk menikmati kedamaian, menikmati kesejahteraan. Tuhan berkati tim gugus tugas COVID
sehingga negara kami Engkau izinkan untuk dapat mengatasi wabah COVID ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita menghaturkan persembahan, sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Kita di dalam doa. Puji syukur Tuhan atas segala berkat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Berkat Tuhan mengalir di dalam segala kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan yang kami ambil dari berkat-berkat Tuhan. Sucikanlah Tuhan dan berkatilah persembahan kami, sehingga persembahan ini layak boleh kami pakai sebagai sarana kami bergereja. Kami juga menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri berkat, Tuhan beri roh kebijaksanaan. Mampukanlah kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mampukan kami mempersembahkan sisa hidup kami, dan mampukanlah kami mengucap syukur dalam segala hal. Jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa pelanggaran kami, sungguh kami mohon ampun Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Masih dengan tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dengan pelengkap Kidung Jemaat 267 Damai di Dunia. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan, dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara hari ini, hari esok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Amin.